Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kalian menginfakkan apa-apa yang kalian sukai. Waqala aidan fi ayatin ukhra wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki ikatan rahim, sebagian mereka dengan sebahagian yang lain itu lebih diutamakan sebagaimana yang tertera dalam kitabullah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini insyaallah taala adalah Ramadan dan tarbiyah untuk mempererat silaturahmi. Ya, tarbiyah untuk silaturahmi. Berbuat baiknya kita kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita yang memiliki ikatan rahim, itu tidak sama dengan ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, ini riwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, disebutkan inna sadaqata 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzirrahimi ithnatani sadaqatun wasilah. Sesungguhnya sedekahmu kepada orang miskin itu adalah dianggap sebagai sedekah, dan sedekahmu kepada orang yang memiliki ikatan rahim itu dianggap sebagai sedekah dan juga birrul sebagai silah, itu menyambung tali silaturahmi. Jadi ada dua double kebaikan. Dia dianggap mendapatkan pahala sedekah dan dia dianggap menyambung tali silaturahmi. Ya. Begitu juga ketika seorang wanita dari kabilah Ansar, ya, dari orang-orang Ansar, begitu juga seorang sahabiat yang bernama Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal yu'tiyani zakat hal yu'tiyani zakatu malihima li zawjihima?" Ya. "Hal yu'tiyani zakata malihima li zawjihima?" Apakah bolehkah mereka memberikan zakat malnya kepada suami mereka? Maka Nabi katakan, qala na'am wa lahuma ajrani, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Ya, kata Nabi, iya, boleh. Boleh seorang wanita membayarkan zakat malnya kepada suaminya. Maka mereka berdua, yaitu dua wanita ini tadi, wanita Ansar dan begitu juga Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, mereka mendapatkan dua pahala. Ajrul qarabah, ya, pahala kekerabatan, dan pahala bayar zakat. Pahala sedekah wajib. Jadi zakat itu sedekah yang wajib. Nah, jadi mungkin tidak, Pak, seorang istri bayar zakat malnya kepada suami? Mungkin. Misalnya si istri punya bisnis, dia ada tabungan dari hasil usahanya sendiri, sahih? Atau dia dapat warisan dari keluarganya, sudah sampai haulnya 1 tahun, memenuhi nisab, gitu kan? Dia bayar zakat. Sementara pada masa itu Ibnu Mas'ud sahabat yang miskin,
Dan tidak ada kewajiban seorang wanita menafkahi suaminya. Ya, tidak ada kewajiban seorang wanita menafkahi suami. Kalau dia lihat suaminya itu fakir atau miskin dan dia ada harta zakat dia berikan kepada suaminya, maka itu diperbolehkan. Dia dapat dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Pahala kekerabatan dan pahala bayar zakat, sedekah wajibnya. Ketika Abu Talha datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi waktu itu turun firman Allah di awal juz 4, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, ini jamaah yang hadir offline, online, baik yang ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan kalau mau tulis pertanyaan, silakan ditulis di pesan ya, biar nanti kita bacakan pertanyaan. Baik. Ketika turun surah Ali Imran ayat 92. La tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu mimma tuhibbun. Sekalipun kalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sama sekali sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian sukai. Dari apa yang kalian sukai. Maka Abu Talha, ini Abu Talha salah seorang sahabat Ansar, orang yang sangat kaya, Pak. Ya, beliau tinggal di kota Madinah dari kabilah Khazraj. Dia sahabat, terkenal sahabat yang sangat kaya. Banyak lahannya itu, ladang-ladang kurmanya di kota Madinah. Nah, dia katakan begini. Ketika turun ayat itu dia bilang, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha atau biruha. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai, harta yang paling aku sukai itu ladang korma yang namanya Bayruha. Ini pas di dekat Masjid Nabawi. Lalu dia bilang sama Abu Talha, wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhraha indallah. Fadhuha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Aku jadikan ini sebagai sedekah ya Rasulullah. Aku berharap ini menjadi amal jariah, mengalir pahalanya kepada aku. Dan lakukanlah sesuai dengan keinginanmu ya Rasulullah. Pokoknya ini ladang kurma saya infakkan. Yang di dekat Masjid Nabawi. Lalu apa kata Nabi? Bakhin zalika malun ra'ih. Zalika malun ra'ih. Qad sami'tu ma qulta fiha wa ara an taj'alaha fil al-aqrabin. Kata Nabi, wah itu. Jadi bakh itu tanda takjub ya. Ajib seperti itu ya. Ini harta yang luar biasa. Ini harta yang luar biasa wahai Abu Talha. Dan aku sudah mendengar apa yang kau ucapkan ini. Tetapi aku berpendapat kata Rasulullah. Berikanlah itu. Sedekahkanlah itu kepada kerabat-kerabatmu. Nah. Lalu kata Abu Talha, qala af'alu ya Rasulullah, faqasamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammihi. Saya akan lakukan ya Rasulullah, lalu dia sedekahkan kepada kerabat-kerabatnya dan kepada sepupunya, anak lelaki dari pamannya. Sepupu-sepupunya, kerabat. Ya, artinya dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih merekomendasikan kepada Abu Talha, saudagar kaya, untuk bersedekah, memprioritaskan sedekahnya kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, keluarganya. Awalnya dia hendak memberikan ladang korma itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum muslimin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada Abu Talha agar mendahulukan kerabatnya. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 1 yang di akhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Yang maknanya adalah ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'atihi. Bertakwalah kalian kepada Allah.
dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Wattaqul arham an taqta'uha. Bertakwalah kalian kepada al-arham, orang yang memiliki tali rahim dengan kalian. Jangan kalian putuskan tali rahim itu. Walakin siluha wa birruha. Tetapi sambung tali silaturahmi itu dan berbuat baiklah kepada mereka. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas terhadap An-Nisa ayat 1. Dan para ulama salaf yang lainnya. Begitu juga Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha wasilu arhamikum." Wasilu arhamikum. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahmi kalian. Ya. Jadi ini ikhwafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa dikatakan tema kita ini Ramadan dan tarbiyah untuk menyambung tali silaturahmi? Karena biasanya di bulan Ramadan atau di awal-awal Ramadan kita bertemu dengan kerabat-kerabat kita. Entah mereka dapat cuti liburan atau di akhir Ramadan, di awal-awal Syawal, ya, kita bertemu dengan kerabat-kerabat kita. Nah, ini kesempatan untuk memperbaiki tali silaturahmi. Makanya ada kaitannya. Biasanya di awal Ramadan berkumpul dengan sanak famili, ya, di awal Syawal bertemu dengan sanak famili. Ini kesempatan bagi kita untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah terputus. Dan ingat jamaah sekalian, di dalam hal birrul walidain yang menggantikan ibu kita yang sudah meninggal itu adalah kakak-kakak perempuannya dan adik perempuan kandungnya. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-khalatu bimanzilatil Bibi kalian menggantikan posisi ibu kalian. Dalam hal apa? Birrul walidain. Bukan dalam hal waris, tidak. Dalam hal birrul walidain. Artinya apa? Kalau mungkin mama kita sudah meninggal, ya, rahimahunnallah ajma'in. Maka kepada siapa yang paling berhak kita berbuat baik menggantikan posisi ibu kandung kita? Kepada wawak kita yang perempuan. Kakak dari emak kita. Atau adik perempuan dari emak kita. Artinya kalau antum mau bagi THR, kasih dahulukan mereka. Ini ada sedikit, ya kan? Dahulukan mereka. Kita mau berbuat baik, yang menggantikan posisi ibu kita adalah mereka. Begitu juga yang menggantikan posisi ayah kita, jika masih ada. Jika masih ada abangnya, abang kandungnya, adik kandungnya yang laki-laki, itu yang menggantikan posisinya. Kenapa demikian? Karena yang paling mirip wajahnya, yang paling mirip perilakunya, yang paling mirip sifatnya dengan orang tua kandung kita adalah abang, adik, kakak, adik kandung mereka. Artinya itu sedikit akan mengobati rasa rindu seorang anak. Betul tidak, Pak? Mereka akan ceritakan, oh, ayahmu dulu waktu kecil seperti ini. Biasanya mereka akan sampaikan yang baik-baik. Ini sedikit mengobati rindu seorang anak. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ini rawahul Bukhari. Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang berbalas-balasan berbuat baik. Bukan yang itu. Tetapi ketika ada keluarganya memutuskan tali silaturahmi, dia berusaha menyambungnya. Walaupun sudah tidak dicakapi, kadang-kadang kan begitu. Sesama orang tua kitanya yang mungkin selek masalah warisan. Kita anak-anaknya akhirnya nggak baikan. Nah, kita berusaha memperbaiki itu. Walaupun mereka tidak ada feedback, ya, tidak ada kebaikan, tidak ada respon positifnya, ya sudah.
sebatas kita mendatangi, mengunjunginya. Besoknya datang lagi. Tahun depan datang lagi kalau bisa diusahakan. Itu yang dikatakan menyambung tali silaturahmi yang diputus oleh sebelah pihak. Lalu kita berusaha untuk tetap datang atau untuk komunikasi minimal, tanya kabar. Cuman bahaya kalau antum yang di sini ditanya kabar ya. Pinjam dulu 100. Apa kabar? Nah, ini kita deg-degan ini. Apa nih kelanjutannya? Tapi kalau nanya kabar dia ya menanya, ya kadang-kadang begitulah ujian di dalam kekerabatan ini ya. Orang hanya ingat antum mungkin hanya ketika dia mau pinjam uang. Setelah itu hilang. Nah, ini ya, ini yang kadang solusinya ya. Misalnya dia bilang, aduh butuh nih untuk anak-anak, nggak ada baju lebaran, pinjamlah 1 juta. Antum bilang aja, Afwan, anak memang ada uangnya, tapi anak punya kebutuhan yang lain. Saya hanya bisa bantu, kirim aja 100.000 sudah. Artinya mau dia bayar, silahkan. Dia nggak dia bayar juga dalam hati antum ikhlas. Kan nggak bohong kita bilang saya punya kebutuhan, saya juga punya keperluan. Nah, itu ya. Oh dia bilang, oh tapi kan baru gajian, sampai ingat dia tanggal gajian kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang begitulah jemaah sekalian. Ya, udah bantu 50.000, transfer 50.000 sudah. Ini yang bisa saya bantu. Jangan bilang pula ini hadiah untukmu, nggak dibayar juga nggak apa-apa, ini jadi ketagihan. Ya, ini yang bisa saya bantu. Diam saja, diamkan saja. Mau dia bayar, silahkan, ahlan. Kalau nggak dia bayar juga antum ikhlas. Tapi kalau transfer 1 juta dia hilangkan, kita akhirnya jadi suudzon. Kita juga tidak enak sama dia. Akhirnya putus tali silaturahmi ini, menjauh kekerabatan itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu untuk kita pahami. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak akan sama, tidak akan pernah sama antara kebaikan dan keburukan. Maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Walaupun di antara kalian ada permusuhan, ya, anggap saja dia sebagai kerabat yang saling mencintai, ya. Jadi seperti itu. Memang kita harus berusaha untuk berlapang dada. Kemudian, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk silaturahmi itu juga kita mengingat kebaikan saudara atau kerabat kita. Dengan cara kita sering mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi yang diingat yang baik-baiknya saja. Ada istilahnya di dalam syariat ini at-taghaful. Apa makna taghaful? Berusaha melupakan kesalahan orang lain. Ya, tahu kita juga sering melakukan kesalahan. Teman kita juga pernah melakukan kesalahan, tapi berusaha untuk taghaful. Kita pura-pura lupa, menganggapnya kita mungkin pura-pura tidak tahu. Untuk apa? Supaya kita bisa bermuamalah dengan baik. Ya, kita tahu mungkin paman kita itu pernah menjelek-jelekkan orang tua kita. Waktu kita masih kecil, taghaful, lupakan saja. Berbuat baik kepadanya. Ya, tidak harus melulu ngasih uang, tidak. Nanya kabar, ya. Kemudian apa namanya? Komunikasi dengannya. Ini juga bagian dari silaturahmi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan, eh, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, khususnya anak istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Juga disebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Fabadir ukhayya bitafaqqudi arhamika biziyarati wassilati wassuali wassadaqati wa islahi dzatil bain. Wahai saudaraku tercinta, maka bersegeralah engkau untuk menyambung tali silaturahmi, untuk mengunjungi, untuk bertanya kabar, untuk bersedekah dan memperbaiki hubungan dengan kerabat-kerabatmu. Wala yata'azzar ahadun binsyghalihi. Fa inna syughula la yanqadi lakinnal umur sayanqadi. Jangan orang beralasan, aduh Ustadz saya sibuk, saya punya kegiatan, saya sibuk, nggak bisa begini, nggak bisa nanya kabar. Kesibukan tidak akan ada habisnya, tapi umur kita ada batasnya. Ya, semua punya kegiatan masing-masing, semua ada aktivitasnya, tapi itu tidak akan ada habisnya jamaah sekalian. Alasan itu akan ada terus, tidak akan ada habisnya, tetapi umur kita sangat terbatas. Ya, wa ghadan sanaqifu baina yadayillahi liyas'alana an haqqir rahim. Ya, nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan Allah dan akan ditanya kita tentang bagaimana hak silaturahmi dari kerabat-kerabat kita. Ya, jadi itu. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa pahala menyambung tali silaturahmi itu disegerakan oleh Allah. Dan sebaliknya pahala dosa bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi itu juga disegerakan. Sebagaimana disebutkan dari hadis dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna a'jalat ta'ati thawaban lasilatur rahim." Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan adalah silaturahmi. Ya. Hatta sampai ketika ahlul baitnya, ketika keluarganya itu jahat, ketika keluarganya, orang tuanya itu durhaka kepada anak-anaknya. Jadi orang tua yang durhaka, tidak selalu anak yang durhaka. Misalnya orang tua ini zalim kepada anaknya, orang tua ini durhaka kepada anaknya. Apa efeknya? Anak-anak itu akan berharap orang tuanya cepat mati supaya harta warisan segera dibagi. Ini efek negatif daripada tindakan yang tidak baik kepada keluarganya. Wal'iyadzubillah. Dan sangat banyak orang-orang yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Bahkan dikatakan juga, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Dalam hadis sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan derajat hadisnya sahih. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa pun yang paling layak mendapatkan akibat, mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat, melainkan yang pertama adalah perzinahan. Ya, kemudian memutuskan tali silaturahmi. Ya, ada juga yang mendefinisikan al-baghyu ay az-zulm, itu kezaliman. Dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana juga orang yang suka menyambung tali silaturahmi itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Ya, barang siapa yang menginginkan agar Allah berkahi rezekinya, dilapangkan rezekinya, atau diberkahi umurnya. Siapa yang mau rezekinya lapang, umurnya berkah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya, jadi ini ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum. Dan juga seorang anak, bagian dari silaturahmi ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah datang dijelaskan, pernah datang seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna abawaya qad mat." Sesungguhnya kedua orang tuaku telah wafat ya Rasulullah. Fahal baqiya li syai'un an aburrahuma. Apakah masih tersisa bagiku kesempatan untuk berbakti kepada keduanya, padahal mereka sudah wafat? Kata Nabi, "Ai na'am." Iya, wahai fulan, engkau masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu sekalipun mereka sudah meninggal. Bis salati lahuma, dengan mendoakan keduanya. Sering doakan orang tua kita. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan untuk keduanya. Ya, Rabbighfirli atau Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi doakan mereka, itu kata Rasulullah. Dan jamaah sekalian, yang paling diinginkan oleh orang tua kita yang sudah wafat di alam barzakh sana adalah doa anaknya, adalah istighfar dari anaknya. Itu yang paling mereka inginkan. Subhanallah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada orang tua yang tertahan siksa itu dari mereka. Lalu dia bertanya, di alam barzakh itu dia tanya, "Ya Rabb, anna li hadha?" Ya Allah, kenapa saya mendapatkan ini? Kenapa tiba-tiba siksa itu tertahan? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, "Bistighfari waladika lak." Wahai fulan, engkau mendapatkan keutamaan ini karena istighfarnya anak-anakmu untukmu. Ya. Jadi ketika seorang memohonkan ampunan untuk ibu kandungnya, ayah kandungnya, mereka akan mendapatkan keutamaan otomatis langsung Allah berikan kepada orang tua yang sudah meninggal itu. Jadi itu jamaah sekalian. Dan juga kita memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah itu akan bermanfaat bagi orang tua kita. Wa ziyaratu shadiqihima, wasilatur rahim allati la tasilu illa bihima. Apalagi di antara yang bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah meninggal, sering-seringlah silaturahmi kepada kerabat mereka. Saudara dari ayah kita, siapa? Saudara dari ibu kita. Sering-sering tanya kabar mereka, menyambung hubungan kekerabatan. Wa ziyaratu shadiqihima. Dan boleh juga di antara bentuk bakti seorang anak adalah mengunjungi teman-teman sejawat orang tua kita. Kalau masih ada. Teman-teman sejawat mereka, seangkatan mereka, kunjungi atau tanya kabarnya. Ya, Masya Allah. Ini di antara bentuk bakti seorang anak. Ada riwayat, walaupun ini dhaif, tapi maknanya benar. Bahwa dikatakan, "Fakama tadinu tudan." Sebagaimana kalian berbuat, maka begitulah kalian nanti akan diperlakukan. Kita mau anak-anak kita berbakti kepada kita,
maka pandai-pandailah kita di dalam mengasuh mereka dengan baik. Karena nanti mereka juga akan bersikap seperti bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Jadi itu jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, diberkahi umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dan yang paling diharapkan juga sama orang tua yang sudah berada di alam barzakh adalah memiliki anak yang saleh dan salihah. Itu yang paling mereka harapkan. Gimana? Karena semua amalan yang dilakukan anak-anaknya tadi, amalan kebaikan, itu akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Itu sebagai waladu awwaladin salih yad'ulah. Anak salih yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah, kita tidak tahu Pak, bagaimana beratnya perjuangan ibu kita di alam barzakh. Kita tidak bisa membayangkannya. Dan satu-satunya harapan mereka adalah antum. Anak lelakinya, anak perempuannya yang telah dia didik, dia telah masukkan antum ke pendidikan-pendidikan agama. Yang mereka inginkan adalah agar anaknya ini menjadi umur kedua bagi orang tuanya. Ya, ini pernah kita sampaikan bahwa anak itu menjadi umur kedua bagi orang tuanya walaupun mereka sudah wafat. Misalnya ketika orang tua itu meninggal, dia punya anak 3 misalnya. Sepeninggal dia, anak-anak yang 3 ini masih hidup 20 tahun berikutnya. Nah, 3 kali 20, 60 tahun. Dan selama 60 tahun itu mereka salat 5 waktu, mereka mengaji Al-Quran, mereka berbuat baik, bersedekah, mengalir pahala kebaikan itu kepada ayahnya, kepada ibunya. Masya Allah. Dan ini juga kita tanamkan kepada anak kita. Katakan bahwa ayah tidak akan selamanya ada di dunia ini bersama kalian. Satu saat kita akan berpisah dengan perpisahan yang abadi di dunia ini. Maka ketika waktu itu tiba, doakanlah ayahmu ini. Doakanlah, ya, istighfarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tahu ayah kita mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, kita tahu bahwa ibu kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan sekarang dia telah wafat. Mereka telah wafat. Maka disinilah peran kita sebagai anak, perbanyak untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat Sahih Al-Jami' dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Silaturrahim tazidu fil umur wa sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb." Ya, silaturahmi itu akan menambah keberkahan umur seseorang. Keberkahan di sini maksudnya seperti yang kita sampaikan kemarin adalah dia tetap disebut-sebut kebaikannya walaupun dia sudah wafat. Mengalir terus pahala kebaikannya walaupun dia sudah wafat. Dan sedekah yang sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar materi kita, maka kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ada pertanyaan? Betul. Kalau anak angkat tidak, ya, tidak. Kalau dia mendoakan, kalau untuk doa sepakat ulama madhab semuanya sampai kalau doa. Tapi kalau
dia misalnya sholat apakah sampai kepada orang tua angkatnya? Tidak. Ya, jadi anak angkat yang tidak ada hubungan kekerabatan, pertama dia tidak mendapatkan hak waris, anak angkat tidak dapat waris, ya. Juga dia tidak sama posisinya seperti anak kandung. Nah, dia kepada siapa dia birrul walidain? Kepada orang tua kandungnya. Ya, dia harus cari itu siapa orang tua kandungnya. Adapun orang tua angkatnya, mereka akan dibalas kebaikannya di dunia ini sebagaimana perbuatan mereka. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Sebatas di dunia ini dan sebatas doa. Tidak seistimewa orang tua kandung atau anak kandung. Ya, wallahu a'lam. Dan anak angkat juga ini dalam beberapa kasus dia tidak mahram bagi orang tua angkatnya. Tidak boleh dia salaman. Misalnya anak angkat ini laki-laki. Dia kalau sudah dewasa, dia nggak boleh salaman sama ibu angkatnya. Dia nggak boleh karena itu mereka nggak mahram. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain, Pak? Fadal. Hmm. Hmm. Iya, yang lebih afdal tentunya, yang lebih afdal kita bilang bahwa wakaf ini saya niatkan untuk orang tua saya. Nah, jadi kalau Bapak bilang seperti itu, atau tidak Bapak bilang pun dalam hati saja, dalam hati kita kasihkan misalnya 100.000 dalam hati kita niatkan ini, ya Allah supaya ini sedekah atas nama orang tua saya. Dalam hati kita bilang begitu. Tidak apa-apa. Ini lebih afdal. Walaupun menurut Imam Syafi'i dalam madhabnya, kalau seorang anak bersedekah, seorang anak baca Quran, itu otomatis pahalanya sampai kepada ayah dan ibu kandungnya. Karena mereka adalah usaha dari orang tuanya. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, kita sertakan orang tua kita di situ. Tapi nggak perlu kita bilang-bilang sama penerima, nggak perlu. Dalam hati saja cukup. Ya, silakan. Tapi wasiat ini juga orang tua menyampaikan. Misalnya gimana wasiat? Hmm. Baik. Eh, yang pertama, la wasiyata liwarithin kata Nabi dalam sebuah hadis. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Ya, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan bagian dari warisan itu. Yang biasanya dilakukan begini misalnya. Itu adikmu yang paling kecil, ini rumah sama dia ya. Nah, jangan kalian ganggu gugat. Nah, wasiat yang seperti ini tertolak. Tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena adik kita yang paling kecil sama seperti abang yang paling besar. Sama-sama punya hak waris. Yang kemudian begini nanti. Rumah itu udah dihitung bonus sama dia. Itu sama dia sepenuhnya. Baru harta lain baru dibagi warisan. Itu yang nggak boleh karena ini zalim kepada yang lain. Atau dibilang sama orang tua, itu ladang yang di sana, itu sama abangmu yang paling besar. Karena dia dulu yang bantu ayah. Gitu kan? Selebihnya harta yang lain dibagi sesuai dengan warisan. Ini nggak boleh, ini zalim. Jadi semua harta warisan harus ditotal, berapa jumlahnya, nominalnya. Baru setelah itu dibagi, lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagian laki-laki seperti bagian dua orang wanita. Ya, jadi tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, dan mana yang harus didahulukan kalau wasiatnya itu benar? Ya, wasiat didahulukan baru waris. Tetapi wasiat itu hanya boleh sepertiga maksimal. Wassulusu kathir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Ada salah seorang sahabat yang waktu itu dia sakit. Lalu dia ini punya harta yang banyak. Kalau Anda nggak salah Abu Talha juga. Hah? Atau siapa? Sa'ad ya, Anam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia cuma punya seorang anak perempuan. Anak tunggal.
Ya, wa in kanat wahidatan falaha falaha sulus. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau kalian punya putri tunggal, maka bagiannya cuma setengah. Setengah dari total warisan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, saya akan infakkan seluruh hartaku. Kata Nabi, nggak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah, setengah dari hartaku. Kata Nabi, nggak boleh. 2/3 ya Rasulullah. Nggak boleh, kata Nabi. Kata Nabi, as-sulus. Hanya boleh sepertiga. Ini wasiat. Was-sulusu katsir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, itu ya. Ada kan orang tua begitu. Dia dendam sama anak pertamanya. Dia punya anak angkat. Udah hartaku sama anak angkat semua. Nggak boleh. Itu zalim. Anak angkat justru nggak dapat warisan. Artinya, sengeyel apapun anaknya, selama tidak murtad, dia berhak mendapatkan warisan. Selama dia tidak murtad, selama dia tidak membunuh orang tuanya, dia berhak mendapatkan warisan. Itu ya, wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain, Pak. Fadhal. Misalkan kalau misalkan Pak, itu orang tua saya kemarin ke saya ini, apakah harus saya bahasakan, diskusikan dengan anak saya? Ini kan bagus bagi sesuai faraid. Iya. Mungkin tujuan orang tua saya mungkin baik, tapi kan iya. Jadi antum harus sampaikan kepada keluarga yang lain. Sekalipun mereka rela atau ridho, itu harus dihitung nominalnya. Tidak bisa itu sebagai bonus bagi antum. Nggak bisa. Karena itu pasti zalim kepada yang lain. Contoh misalnya begini. Bisa saja rumah itu milik antum, tetapi bukan karena wasiat, tapi karena waris. Contoh, setelah dihitung-hitung nominal, berapa saudara perempuan antum misalnya? 2. Nggak ada lagi laki-laki yang lain. Contoh misalnya begitu. Misalnya setelah dihitung nominalnya, rumah itu harganya 100 juta. Ya. Dan ada harta yang lain, total hartanya ada 100 juta lagi. Misalnya ada kebun 2 hektar. Begitu kan? Di kampung lah kita bilang. Jadi rumah ini milik antum dengan nilai 100 juta. Ladang yang 2 hektar ini untuk adik perempuan. 50 juta 1 hektar, 50 juta 1 hektar. Berarti kan bagian laki-laki, 2 bagian perempuan. Nah, kalau sesuai. Ini yang terjadi adalah rumah ini yang nilai 100 juta itu mutlak milik antum. Kemudian ladang yang 2 hektar ini bagi 3 lagi. Berarti kan banyak hak perempuan atau hak saudara yang lain diambil sama yang mendapatkan rumah ini kan Pak. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi tidak ada alasan tapi mereka setuju Ustaz. Tapi mereka ridho, mereka tahu. Tapi ini adalah perbuatan yang zalim. Itu tidak dibenarkan. Baik, ada yang lain silakan. Fadal Pak. Ya. Iya. Untukmu. Sama itu tidak boleh juga Pak. Ya. Jadi tidak boleh itu gratisan. Harus dihitung menjadi nominal warisan. Jadi dihitung semuanya berapa jumlah harta orang tua kita itu, ya. Katakanlah misalnya tadi kan misalnya kita katakan 400 juta misalnya total. Harga rumah tadi 200 juta, boleh bagi Mas Wandi. Terus yang 100-100 itu untuk anak perempuan. Karena bagian laki-laki adalah bagian 2 orang perempuan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan.